warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bergabung di kelas daring matematika untuk kelas 7. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang bilangan bulat. Nah, sebelum masuk pada materi bilangan bulat, Ananda harus tahu dulu jenis-jenis bilangan. Yang pertama jenis bilangan itu ada yang namanya bilangan bulat. Apa saja bilangan bulat itu? Nah, bilangan bulat adalah negatif. Nah, ini banyak ya, mau negatif tak terhingga. Nah, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, jadi bilangan bulat nih, misalkan di sini ada 1 juta. Nah, ini makanya dia titik-titik karena masih banyak lagi anggota di bilangan bulat ini. Dari negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Nah, itulah untuk bilangan bulat. Selanjutnya adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli ini kita mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada namanya bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini bagian dari bilangan asli, tapi 0 juga ikut. Nah, jadi bilangan cacah dan bilangan asli ini yang membedakan hanya ada anggota 0. Jadi bilangan cacah ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, selain itu juga ada yang namanya bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ini adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau ada sisa. Apa saja bilangan ganjil? Itu ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, ada juga yang namanya bilangan genap. Nah, apa saja bilangan genap? Nah, itu ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ada juga yang namanya bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Mungkin Ananda Ustazah sudah pernah belajar nih bilangan prima di SD. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Apa saja bilangan prima? Nah, bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23. Nah, bilangan prima ini dia bilangan ganjil kecuali 2 ya. Nah, lihat di sini 9 tidak masuk bilangan prima karena 9 bisa dibagi 3. Nah, itu untuk Ananda pahami. Langsung saja kita masuk pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk bilangan bulat A dan B, nah simbol untuk penjumlahan ini ya, A tambah B. Sedangkan setiap bilangan bulat A dan B berlaku pengurangan A dikurang B sama dengan A ditambah min B. Nah, jadi arti kurang ini sebenarnya adalah A itu ditambah dengan negatif B. Nah, ini untuk pemahaman Ananda untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita lihat di sini ada sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Nah, apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama itu ada namanya sifat komutatif. Komutatif itu atau sifat pertukaran. Aturannya seperti ini, A tambah B sama dengan B ditambah A. Kita lihat contoh soalnya. 7 ditambah 5, kalau kita tukar jadinya 5 tambah 7. Nah, 7 tambah 5 berapa? 12. 5 tambah 7 berapa? 12. Nah, jadi dia berlaku sifat komutatif. Walaupun angkanya ditukar, hasilnya tetap sama. Yang kedua itu ada namanya sifat asosiatif atau pengelompokan. Aturannya seperti ini, A ditambah B dalam kurung ya, ditambah C, itu sama aja hasilnya jika kita mengerjakan A ditambah buka kurung B tambah C. Nah, kita lihat soalnya, di sini 7 tambah 5 di kurung ya, berarti ini dulu yang kita hitung, baru ditambah 2, itu sama dengan 7 ditambah buka kurung 5 tambah 2. Nah, kita tukar, kita kelompokkan. Nah, kalau yang di sebelah kiri kita jumlahkan dulu 7 tambah 5, hasilnya 12, ditambah 2. Sedangkan yang di sebelah kanan kita tambahkan dulu 5 tambah 2, yaitu 7. 7 tambah 7. Nah, 12 tambah 2 itu 14, 7 tambah 7 juga 14. Nah, jadi untuk asosiatif pengelompokan ini, dia hasilnya tetap memberikan hasil yang sama. Nah,
Dan yang terakhir namanya ada unsur identitas. Unsur identitas ini adalah jika bilangan apapun, yang dijumlah atau dikurangi dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, inilah ketiga sifat untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, ini baru kita lihat untuk penjumlahannya. Bagaimana dengan pengurangannya? Ini untuk pengurangan. Di awal tadi sudah Ustazah jelaskan kalau 2 dikurang 3 itu sama artinya dengan 2 ditambah negatif 3. Nah, jika kita mau menggunakan sifat komutatifnya, berarti kita gunakan ini 2 ditambah negatif 3. Baru kita tukar negatif 3 ditambah 2. Nah, 2 tambah negatif 3 berapa? Negatif 1. Negatif 3 ditambah 2 berapa? Negatif 1. Nah, jadi hasilnya sama. Nah, jadi bisa juga sifat komutatif ini kita gunakan untuk pengurangan. Hanya saja kita harus merubah arti pengurangan itu seperti apa. Nah, seperti ini. Kurang itu artinya tambah dari negatif. Nah, seperti itu ya, Ananda. Sama saja untuk sifat asosiatif. Nah, misalkan kita asosiatif yang ini, buka kurung 8 kurang 2 dikurang 3. Nah, kita harus rubah dulu. Jadi 8 tambah min 2 ditambah min 3. Baru kalau kita kelompokkan, jika mau 8 kurang min 2 dulu yang dihitung, nah berarti seperti ini. Buka kurung 8 kurang min 2 ditambah min 3. Nah, baru sama dengan 8 buka kurung min 2 kurang min 3. Di sini 8 tambah min 2. Berapa? 6. 6 tambah min 3. Di sebelah kanan 8 tambah min 5. Hasilnya berapa? Sama-sama 3. Jadi intinya sifat komutatif dan asosiatif ini juga bisa kita gunakan pada pengurangan. Oke. Kita lihat contoh soal. Nah, mungkin Ananda bertanya-tanya, apa sih gunanya sifat komutatif dan sifat asosiatif yang kita bahas tadi? Nah, gunanya seperti ini. Jika Ananda bertemu dengan soal-soal seperti ini, nah ini 171 ditambah 324 ditambah 429. Nah, mungkin Ananda semua pasti menjumlahkannya, mungkin jumlahkan yang ini dulu, penjumlahan ke bawah ya, boleh 171, 324, nah ini penjumlahan ke bawah, dapat hasilnya jumlahkan lagi dengan ini, nah itu boleh. Nah, tapi ada cara untuk mempermudah Ananda menyelesaikan soal ini. Nah, cara itulah yang kita gunakan dari kedua sifat tadi, bisa sifat komutatif atau sifat asosiatif. Nah, di sini kita menggunakan sifat pengelompokan asosiatif. Lihat angkanya di sini 171 dan 429. Nah, ini jika kita jumlahkan duluan, nah ini akan menghasilkan angka yang 00 di belakangnya. Nah, ini 171 tambah 429 kan hasilnya 600. Nah, baru nanti kita tambahkan dengan 324. Nah, kalau seperti ini pasti mudah Ananda menghitungnya. 600 ditambah 324 otomatis 924. Nah, itu tadi ya untuk memudahkan Ananda dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat lagi yang kedua, 68 tambah 13 kurang 18. Nah, boleh saja Ananda jumlahkan dulu, boleh. 68 tambah 13 berapa? Baru nanti hasilnya kurang 18. Nah, tapi ada cara yang lebih mudah. Ananda kelompokkan. Nah, ini 68 dikurang 18 kan hasilnya bulat ya, ujungnya itu 000. Nah, di sini 68 dikurang 18, hasilnya 50 kan? Nah, baru 50-nya tambah 13. 50 tambah 13 berapa? 63. Nah, sekali lagi Ustazah jelaskan, sifat komutatif dan asosiatif itu untuk mempermudah Ananda dalam mengerjakan soal-soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, nah untuk hari ini itu dulu materi matematika kita. Jadi Ustazah harap Ananda bisa mencoba 5 soal latihan ini. Nah, ini tidak diwajibkan dikumpul ya. Ananda boleh tulis-tulis di kertas coret-coret. Nah, gunakan sifat komutatif atau asosiatif untuk menyelesaikan kelima soal ini. Nah, tidak diwajibkan kumpul. Tugas Ananda hari ini hanya merangkum. Silakan Ananda rangkum atau Ananda simpulkan video pembelajaran kita hari ini, tulis di buku catatan. Nah, nanti pengumpulannya bisa melalui Google Classroom. Instruksi akan Ustazah jelaskan di Google Classroom. Nah, mungkin itu saja.